tangan dong. Alhamdulillah, pemirsa kembali lagi menyapa Anda di Ngaji Bareng Kiai TVRI Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga inayahnya kita bisa hadir di sini, bisa beraktivitas dengan lega, bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini pemirsa, kembali lagi menyapa Anda yang ada di rumah dan juga bertemu lagi dengan Besti-Besti Irin. Masya Allah, ini cantik-cantik banget ya. Tidak janjian tapi kita senada loh pemirsa. Hitam, pink, ada hitam, ada warna-warni, asik. Nah sore-sore makan kue nih. Ketemu lagi dengan Irin Riani di Ngaji Bareng Kiai. Ini seneng loh aku musiknya kalau kayak gini, pas gitu loh. Masih ada deng, ada gitunya ya. Terima kasih. Bu, Cina loh Bu ini. Koko, Masya Allah Bu. Kita di Ngaji Bareng Kiai tapi ketemunya koko Bu. Ya Masya Allah Bu, ada yang mau mantu? Ada yang punya anak cewek? Punya, oh saudaranya, tetangganya, boleh. Baik, nah ini langsung saja yuk pemirsa kita kenalan sama ibu-ibu Besti-Besti Irin. Ibu, Masya Allah. Ulangin lagi, tidak ada yang kompak ya. Ibu, alhamdulillah. Ibu-ibu mau yang mana dulu yuk, kita kenalan yuk. Aku mau yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Tegal. Tegal nih, penuh warna-warni sekali. Silakan ibu-ibu berdiri. Nah, ibu-ibu, monggo silahkan. Ayo kita perkenalan ya. Ibu-ibu dari mana? Dari Majelis Jamiah Nur Hikmah Tegal, Kabupaten Tegal. Al-Quran di dadaku, Al-Quran bacaanku. Ku yakin hari ini kita senang. Al-Quran di dadaku, Al-Quran pedomanku. Ku yakin suatu hari masuk surga. Jamiah Nur Hikmah. Yes. Alhamdulillah. Bu pengen masuk surga Bu? Pengen. Beneran? Ada syaratnya? Apa Bu? Meninggal dulu. Iya Bu ya, syaratnya itu ya Bu ya. Tapi insya Allah kalau masuk surga udah siap Bu? Sekarang belum. Nanti kita tanya ke Pak Yai ya. Oke, tips-tipsnya gimana ya? Oke. Nah ini udah. Kemudian yang paling jauh lagi mana? Habis Tegal mana Bu? Pekalongan. Geser sini sama nih. Hitam-hitam pink. Ibu-ibu boleh berdiri yuk. Ayo. Nah, monggo Bu. Oke. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu dari mana? Pekalongan Kota Santri. Kami dari Jamiah Tahlil Masal Wonorejo, Wonopringgo, Pekalongan. Wahai bapak, ibu, saudara semua, mari kita ngaji bareng Kiai. Acaranya di TVRI tercinta, bikin tambah adem di hati ini. TVRI, TVRI, TVRI milik kita. TVRI, TVRI, TVRI semakin jaya.
TVRI yang ku cinta, TVRI Jawa Tengah. Tepuk tangan. Masya Allah. Bu, latihannya berapa lama ini? 2 kali, 3 kali pertemuan. Masya Allah, saya tahu kenapa duduknya belakang. Iya kan, yang hafal-hafal yang depan Ibu. Betul, yang belakang tadi cuma ngikutin gini, ngikutinya cuma tepuknya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kompak semangat ge Bu. Terima kasih. Silakan duduk, udah duduk dulu Mbak Irin. Tidak apa-apa ya. Boleh Bu, silakan untuk berdiri. Nah, ini nggak mau ketinggalan ya. Oke, boleh Bu, silahkan perkenalkan ibu-ibu dari mana? Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Nurus Syafaah, Desa Tanjung Mojo, Kangkung, Kabupaten Kendal, Kota Santri juga. Silakan. Yuk kita berselawat. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. TVRI maju jaya, Nurus Syafaah, Syafaah berkah. Kendal, semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan. Masya Allah, semangat ya Bu. Semangat gitu, Masya Allah. Ini jamaahnya umur berapa sih Bu? 60. Oh, Belita lagi. Balita. Bukan bawah 50 tahun, bukan ya? Oh, Balibun. Bawah 50 tahun. Kan sama balita bawah 50 tahun gitu ya. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. Bu, Sama-sama. ngaji di sini berapa kali? Baru sekarang. Oh, oke. Nanti tanduk lagi, nggih. Siap. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu. Hari ini kita ngaji sama Kiai siapa, Bu? Loh, kok udah tahu ya, Bu? Ibu lihat di mana? Oh, sering nonton ngaji bareng Kiai ya di TV ya? Oh, langganan tiap hari apa? Oh, mantep. Ini penonton setia ngaji bareng Kiai. Nah, Bu, langsung saja yuk, Bu, kita hadirkan di tengah-tengah kita narasumber kita hari ini. Pengennya yang muda, apa yang setengah muda, apa yang setengah. Saya nggak bilang loh Pak Yai, ibunya loh ya yang bilang setengah tua ya. Langsung saja yuk kita hadirkan, yaitu Pak Yai Dr. Ahmad Syarifuddin LC.MSI. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, Bu. Nah, biar nggak sepi nih rumahnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai sudah hadir di rumah Irin. Iya, Gimana Pak Yai, rumahnya Pak Yai? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tamu-tamunya ini banyak loh Pak Yai. Jamaah-jamaah, Masya Allah. ibu-ibu, ada yang dari Tegal. Dari Tegal ya, subhanallah, Penuh warna ya. sekali kayak klepon Pak Yai. Ada Iya. hijau. Kayak pelangi juga. Ah ya, kayak pelangi. Kemudian dari Kendal Pak Dari Yai. Kendal, Betul. Masya Kita Allah, kita absensi satu-satu siapa yang tidak masuk gitu ya. Kemudian ini dari Pekalongan Pak Yai. Masya Allah, Pekalongan, luar Masya biasa, Allah, ya. luar biasa. Nah, ini sudah kepanggil Pak Yai, Bu. Gimana perasaannya? Apa, Bu? Adem Pak Yai. Masya Allah. Gitu ya, Bu ya, ahli surga.
Nah, ini pengen pada masuk surga semua ini Pak Masya Yai. Allah. Iya. Dan tentunya hari ini Bu, temanya hari ini di ngaji bareng yaitu bagaimana kita berikhtiar. Ikhtiar, kemudian ikhtiar tersebut bisa menjadikan tawakal kita total. Ikhtiar Iya, betul. maksimal, tawakal ikhtiar bener kan ya Pak Iya, Yai? betul sekali. Betul Bu. Nah langsung saja ini daripada iring yang salah begitu ya. Monggo Pak Yai untuk bertausiah terlebih dahulu, silakan. Saya ingin menyapa ibu-ibu dulu ini. Ibu. Nah, kalau bilang dalam kayak umur 17 tahun ya Bu. Masya Allah nggih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Saya lihat Masya Allah mukanya berseri-seri. Kayaknya sudah nggak mikir hutang lagi. Kalau sudah ngaji bareng Kiai, satu hari itu wis ora nyuci baju, ora nyuci piring, ora ngurusin suami, neng njaluk duwite. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa bertatap muka di dalam acara ngaji bareng Kiai. Pastinya niatnya sudah ditata dulu dari rumah. Niatnya ingin mengaji, ingin mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga niat ikhlas kita semuanya dari awal sampai akhir nanti jenengan pulang ke rumah betul-betul dicatat oleh Allah menjadi satu amal ibadah yang nantinya bisa memberatkan timbangan kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma Amin. amin. Baik, Ibu, hari ini insya Allah temanya adalah tentang ikhtiar, tawakal, dan kemudian doa. Ya. Pertama, kami akan menjelaskan tentang ikhtiar terlebih dahulu. Bu, jenengan pernah punya angan-angan atau cita-cita, Bu? Yang sebelah sini, yang dari mana ini? Kalongan. Ada yang punya cita-cita? Punya. Nopo niku? Jadi guru. Jadi guru. Masya Allah. Yang sebelah sini sudah pernah punya cita-cita? Punya. Sudah terlaksana apa belum? Sudah. Nganu Pak Yai, cita-cita saya itu punya suami yang soleh, ganteng, putih, duitnya akeh Pak Yai. Amin. Tapi kok Masya Allah saya iki sebelah sini sudah pernah punya cita-cita Bu yang dari Tegal ini? Masya Allah, semuanya pasti punya cita-cita, punya keinginan, punya target suatu hidup dalam kehidupan kita ini. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita harus betul-betul menyiapkan betul upaya kita untuk mencapai cita-cita itu. Misal, ada ibu-ibu yang punya cita-cita suaminya kerasan di rumah. Kira-kira yang jenengan lakukan apa itu? Dirantai ngono kuwi. Ben ra lunga-lunga ya. Pastinya memberikan yang terbaik untuk suami kita. Mulai dari makanan paling suka apa disiapkan gitu. Semuanya dihidangkan, diberikan sesuatu yang suami kita inginkan. Pasti suami kita akan betah di rumah. Jenengan punya anak atau punya cucu, pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kira-kira upayanya apa itu? Mulai ditaruh di pendidikan yang baik, tempat belajar yang baik, yang ada ilmu agamanya dan seterusnya. Pastinya itu menjadi upaya ataupun ikhtiar yang maksimal kita untuk menjadikan cita-cita kita itu tercapai. Bukan hanya kita ya. Nabi, kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad itu kalaupun beliau mau berdoa, ya Allah jadikanlah umatku masuk Islam semuanya. Kira-kira diijabah enggak oleh Allah? Pasti wong Nabi ya toh nggih. Ya. Tapi yang Nabi Muhammad lakukan apa itu? Allah ingin melihat Nabi Muhammad upayanya seperti apa. Mulai dihina oleh orang kafir, dikatakan sebagai orang dukun, penyihir dan seterusnya, tapi Nabi tetap berusaha, berdakwah,
mengajak orang untuk ke agama Islam, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak beribadah kepada Allah, itu upaya Nabi yang sangat luar biasa. Dan itu yang kemudian dilihat oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat upaya kalian. Tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lainnya pun banyak yang dalam sejarah dicontohkan bagaimana upaya yang sangat maksimal untuk menempuh, untuk tercapai cita-cita atau tujuan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, nanti setelahnya ini kita akan kami sampaikan tawakal kita, bagaimana setelah berusaha kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tepuk tangan dong, Bu. Alhamdulillah, masih semangat, Bu? Masih ya, masih. Nah, biar makin semangat, Irin mau tahu dulu, ngaji bareng Kiai makin asik. Asiknya tuh di sini. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Bu ya, setelah pariwara berikut ini. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, terus saksikan ngaji bareng Kiai hanya di TVRI Jawa Tengah. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Semangat. Oke. Nah, ini Bu, tahu tadi Pak Yai ngendikon apa, Bu? Di segmen pertama, berikhtiar. Ini juga bagian dari ikhtiar kita nggih Pak Yai, yang insya Allah akan menjadikan pribadi yang jauh lebih tawakal, pribadi yang jauh lebih bertakwa. Nah, ini ngomong-ngomong Bu, Irin juga bersama dengan musik kita loh Bu. Pasti Bu-ibu tadi pada nanya ini Pak Yai, kok nggak dikenalin sama yang koko-koko sebelah sana, ya kan? Nah, ada yang mau pek mantu barangkali. Nah, ini Bu, ini teman saya dari Almita Musik.
gitu Dila? Ibu. Masya Allah, terima kasih. Adem ya. Kalau penyanyi sama penyiar tuh beda ya Bu, cemprengan penyiar ya Bu ya. Terus suaranya lembut sekali Ibu, kalau Irin kan Ibu gitu ya. Monggo Pak Yai lanjut Pak Yai. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali ibu-ibu ini. Saya sapa lagi Ibu. Bu. Luar biasa, kompaknya. Bahkan tadi ada yang sholawatan. Wah, mungkin mudanya ini kayak Mbak Dila mungkin ya. Oh, Masya Allah. Suaranya luar biasa bagus, alhamdulillah. Masih semangat Bu? Masih. Sampun capek? Dereng, alhamdulillah. Baik. Tadi sudah kita jelaskan tentang ikhtiar, yaitu upaya yang maksimal dalam rangka untuk mencapai cita-cita, tujuan ataupun keinginan kita. Tetapi ngapunten Ibu, selain ikhtiar, Allah juga memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Ikhtiar sudah dilakukan, upaya sudah dikerjakan, bahkan sudah bermaksimal sekali di dalam upaya kita itu. Tetapi mohon maaf, apakah cukup di situ? Boten, harus kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun begitu. Nabi Muhammad tadi kisahnya, beliau dicaci maki, dihina, dicemooh, dikatakan seorang sihir, seorang dukun, tapi Nabi tetap berusaha, berikhtiar, berdakwah, mengajak orang masuk dalam agama Islam, beribadah kepada Allah. Setelah itu Nabi tawakal kepada Allah. Nabi pasrahkan usahanya kepada Allah. Itu yang pastinya diajarkan kepada kita semuanya. Hari ini mungkin sudah ada upaya kita untuk perbaikan. Ya, jenengan jauh-jauh dari Tegal, dari Kendal, dari Pekalongan, Masya Allah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan yel-yelnya itu sudah disiapkan betul. Sampai ngapal ke lali, ngapal ke meneh, lali ngapal ke meneh. Sampai ora apal manggune paling buri dhewe. Nah, itu. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan dalam memberikan yang terbaik di dalam momen ngaji bareng Kiai. Sampai sini Masya Allah semuanya fokus mendengarkan, fokus menyimak, fokus memahami yang disampaikan oleh Kiainya. Tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan oleh para nabi dan pastinya kita harus melaksanakan itu. Kalau tidak ada tawakal, hanya ikhtiar saja, namanya adalah dia tidak tahu diri kepada Allah, sombong kepada Allah, hanya berikhtiar tok, tidak berdoa, tidak bertawakal. Kalau dia hanya bertawakal tanpa usaha, namanya angan-angan, pengen suamine betah di rumah, malah ning omah disentaki, disengeni, kira-kira suamine betah napa mboten Bu? Paling bojo jenengan alah ning omah diamuki wae. Bosen aku, cari kesenangan di luar sana. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kalau jenengan pengen suaminya betah di rumah, kerasan, menjadi baiti jannati seperti itu, berikan yang terbaik. Usaha kita apa? Maksimal untuk suami kita. Anaknya ingin menjadi anak yang soleh, yang solehah. Bagaimana upaya kita? Beri pendidikan yang baik. Itu selebihnya nanti kita tawakalkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Karena manusia harus berdoa di dalam tawakal itu, kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Satu, karena manusia tidak punya apa-apa, sehingga harus minta kepada Zat yang maha memiliki apa-apa. Kita punya harta enggak Bu? Enggak punya. Milik siapa harta itu? Milik Allah. Suami kita milik siapa? Milik Allah. Kalau nikah lagi boleh enggak Bu? Boleh. Oh boleh. Tenan Bu nih. Katanya suami saya sudah meninggal Pak Yayu. Aman gitu Bu. Suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita milik Allah. Bahkan jiwa kita ini milik sinten? Allah. Milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Lahir di muka bumi tidak membawa apa-apa. Nanti meninggal pun tidak membawa apa-apa karena semuanya milik Allah dan pasti suatu saat akan diminta kembali oleh Allah. Jangan pernah belanja di supermarket Bu? Pernah. Nah, jenengan sama suami awal bulan belanja ke supermarket bawa mobil. Mobilnya garun jenengan diparkir di tempat parkir. Terus jenengan belanja duite saknone dompet tak kabeh. Nah, kalau belum habis uangnya jangan pulang, gitu nggih. Belanja 1-2 jam sudah selesai belanjanya pulang.
Jenengan pulang itu mobilnya diambil dulu di tempat parkir apa langsung pulang ke rumah, Bu? Di tempat parkir dulu ambil mobil baru kemudian pulang ke rumah. Kenapa? Karena kita nitip mobil itu suatu saat akan kita ambil, kan begitu. Sama Allah menitipkan harta, Allah menitipkan suami, Allah menitipkan istri, Allah menitipkan anak, Allah menitipkan jasad roh kita ini suatu saat pasti akan diambil kembali oleh wong nitip kok. Gitu nggih. Kan titipan, bukan milik kita. Suatu saat akan diambil. Nah, karena kita tidak punya apa-apa, maka kita harus meminta kepada Zat yang Maha memiliki apa-apa. Siapa ini, Bu? Gusti Allah. Itu doa. Kalau kita tidak mau berdoa, kita sombong kepada Allah, dan itu yang tidak Allah inginkan. Nabi semuanya berdoa kepada Allah. Ulama semuanya berdoa kepada Allah. Bahkan tadi kita ini dengan berangkat di rumah berdoa menapa mboten, Bu? Berdoa. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Wah, doa mau makan nah itu. Ilingane kok doa bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masya Allah. Duduk di sini terus baca doa enggak, Bu? Nah, terus begitu duduk baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah, lu kok malah tidur. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan basmalah, mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang kenapa? Kita awali dengan doa. Semuanya kan agama Islam mengajarkan untuk berdoa. Mau makan, berdoa, mau minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Berdoa. ngerasan-ngerasan, nyengeni bojone, bismillah, bapak aja ngono. Nggak boleh, nggih ngoten nggih. Yang jelas perbuatan yang baik dalam agama kita diperintahkan diawali dengan doa. Kenapa? Kita tidak punya apa-apa. Harus minta kepada Zat, minta itu artinya doa nggih. Minta atau berdoa kepada Zat yang memiliki apa-apa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tidak mampu apa-apa. Manusia itu kan tidak mampu apa-apa. Jenengan mohon maaf, bisa berangkat sampai sini dari rumah, dari Tegal, dari Kendal, dari Pekalongan, subhanallah, sudah mempersiapkan, bisnya sudah disiapkan, bajunya sudah disiapkan, uangnya sudah minta sama suami yang paling banyak, ya. Tapi qadarullah, delalah, ada hal yang tidak diinginkan, bisnya bane bocor, misalnya itu, kan tidak jadi berangkat. Kenapa? Manusia tidak mampu apa-apa, semuanya kehendak dari Allah. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir, semuanya sehat, cantik-cantik, masya Allah, semangat-semangat, luar biasa. Katanya tadi umurnya 17 tahun. Iya Pak Yai. Tapi 40 tahun yang lalu, nah itu lah. Batuta bawa 70 tahun ya Bu? Masya Allah. Bawa 70 berarti 69 gitu. Betul Pak Yai. Ini ya alhamdulillah kita tidak mampu apa-apa, harus minta kepada Zat yang mampu apa-apa. Artinya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhtiar, kita bertawakal dan berdoa semoga hajat kita semuanya diijabah oleh Allah. Ngaten nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bu. Alhamdulillah. Ngaji bareng Kiai makin asik. Asiknya tuh di sini. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, kalau tadi sudah dapat siraman ilmu dari Pak Yai, ibu-ibu butuh hiburan gak? Iya, TVR itu komplit banget loh Bu, ngaji bareng Kiai. Musik ada, penyanyi ada, ilmu dari Pak Yai, hiburan ada Bu. Masya Allah, gratis lagi ya nggak Bu? Masya Allah, ini pengen lagi pastinya. Nah, hiburan kali ini Bu, alhamdulillah kita akan nyanyi bersama dengan teman saya yang ada di sana Bu, Almita Musik. Silakan.
menyapa pemirsa dan masih menyaksikan ngaji bareng Kiai di TVRI Jawa Tengah. Nah pemirsa, kalau Anda baru menyaksikan tayangan kami, hari ini kita membahas tema yang menarik sekali berkaitan dengan ikhtiar yang maksimal dan juga tawakal yang apa Bu? Total. Nah tawakal itu juga ada kepanjangannya loh Bu. Taat kepada Allah. Wajib berikhtiar kepada Allah. Kemudian kalbu senantiasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini Pak Yai, monggo dilanjutkan lagi nih Pak Yai, silahkan. Ibu. Semangat Ibu. Nah, dites dulu Pak Yai, semangatnya Pak Yai. Oke Bu. Suaranya masih keras juga Bu. Masih ya Pak Yai, muda-muda Pak Yai. Alhamdulillah. Baik, di segmen ini sebelum nanti barangkali ada yang bertanya ya. Yang berikutnya adalah tadi sudah kita ikhtiar, sudah kita maksimalkan, kemudian tawakal yang pasrah betul total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tawakal itu kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, hanya ikhtiar saja, maka dikatakan sombong kepada Allah. Tapi kalau kita ikhtiar saja, maka kita tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa ini harus kita panjatkan kepada Allah. Pak Yai, saya nggak bisa doa dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya tidak apa-apa. Bahasa Indonesia saya gradul-gradul, Jawa ku ya kena. Tapi disampaikan yang diminta apa. Jangan seperti mohon maaf ada ibu-ibu atau jamaah itu yang Pak Yai saya nggak bisa berdoa. Bisanya apa? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Nah, ini malah kayak iklan opo gimana. Sampaikan mintanya apa. Ya Allah, saya minta anak saya begini, minta suami begini. Ya Allah, kalau bisa gaji bulan depan segini ya Allah. Soalnya butuh saya banyak. Sampaikan aja. Allah pasti akan menjawab doa kita ketika kita betul-betul sudah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Semoga materi yang ini bisa kita pahami dengan betul, kita bisa laksanakan. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan setelah berikhtiar, bertawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Bu, ada yang mau curhat Bu? Curhat Pak Yai gitu ya. Bu, ada yang mau tanya? Ada. Masya Allah, ini Bu. Mana ya Bu yang mau tanya nih Bu? Mana? Yang mau curhat. Sini nggih Pak Yai ya, dari Kendal. Dari Kendal ini dari ya. Kendal, betul. Monggo Bu, silahkan berdiri. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Koidah dari Tanjung Mojo, Kangkung, Kendal. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, untuk liqodoi hajatina, apakah kita semua perlu ujian atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur nggih. Terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Ada yang mau tanya guys? Besti lagi? Ada. Siapa? Oh. Wow, dari tadi ya. Udah senyum-senyum nih Ibu. Masya Allah. Sehat nggih Bu? Sehat. Nggak ada masalah Bu? Tidak. Kok mau tanya? Di luar masalah. Oh, di luar masalah. Silakan. Curhat Pak Yai gitu Bu, cepet Bu. Curhat Pak Yai. Asik. Silakan, namanya siapa, pertanyaannya apa? Tidak sesama. Bu, monggo Bu. Pakai salam mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Desa Karangloh, ya, Rejo Wonobringgo, Pekalongan. Saya mau tanya Pak Yai, mau curhat sekalian ya. Apakah jika ikhtiar itu tidak lengkap ya, tidak komplit yang dikatakan Pak Yai tadi, itu jedah di ijabah doanya itu berjedah atau tidak diijabah jika tidak lengkap nih Pak Yai.
Ngaten mawon Pak Yai. Tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja ya Bu, dijawab Pak Yai ya Bu. Tidak ada yang punya masalah lagi kan? Tidak. Nah, kalau misalnya masih belum ada kesempatan untuk bertanya, besok boleh tanya Pak Yai lagi atau nanti boleh dijapring nggih Pak Yainya nggih. Monggo Pak Yai dijawab Pak Yai silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah pertanyaan tentang dari Ibu yang dari mana tadi? Dari Kendal Pak Yai. Kendal, nggih. Masya Allah. Bertanya bagaimana kalau kita ingin hajat kita diijabah oleh Allah, apakah harus melewati ujian dari Allah? Maka bisa jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus melewati sesuatu yang tidak kita inginkan. Bentuk dari ujian dari Allah. Apakah serta-merta seperti itu? Tidak hanya seperti itu. Kadang-kadang Allah, karena Allah yang mengijabah doa yang kita panjatkan, betul-betul kita dalam kondisi yang baik, tata caranya sudah kita laksanakan, langsung diijabah oleh Allah. Bisa saja seperti itu. Tetapi kadang-kadang Allah tunda. Mungkin kita berdoa hari ini diijabahnya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah mengijabah kapan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Waktu yang Allah mengijabah doa kita itu bukan waktu yang kita inginkan, tapi waktu yang Allah inginkan untuk kita. Maka kita harus percaya betul yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah yang baik. Kalau kita mendapatkan ujian kita bersabar, kalau kita mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, bersabar, dan bersyukur adalah hal yang baik, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini doa kita kok merasa belum diijabah, pasti suatu saat di waktu yang Allah inginkan akan diijabahlah doa kita itu. Kemudian yang kedua, apabila sudah berikhtiar, sudah berusaha maksimal, sudah berusaha secara totalitas, atau mungkin belum totalitas kita berusaha, apakah lantas Allah tidak mengijabah doa kita? Nah, Allah akan mengijabah doa kita itu sebagaimana usaha kita di hadapan Allah. Kalau usaha kita sebatas 80%, itulah yang Allah akan ijabah kepada kita. Sama dengan orang anak sekolah ujian. Mau naik kelas kan dia ujian dulu tuh. Ya, kelas 1 naik kelas 2 harus ada ujiannya. Kelas 2 naik kelas 3 ada ujiannya. Dan seterusnya. Bahkan dari SD mau ke SMP ada ujian lagi. Kan begitu tuh. Nah, ketika dia mengerjakan usaha di dalam mengerjakan ujiannya itu bisa maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau usahanya tidak maksimal, itu yang akan dia dapat. Dari 100% usahanya hanya 50%, yang dia dapat juga 50% dari usaha itu. Dari 100% usahanya sudah 90%, itulah yang Allah akan berikan. Allah akan memberikan sebagaimana usaha kita di hadapan Allah. Maka tadi ayatnya adalah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan beramalah kalian maka Allah akan melihat usahamu, upayamu, sejauh mana kamu berusaha, sejauh mana kamu berikhtiar, itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya usaha kita, ikhtiar kita betul-betul maksimal. Yang berdagang usahanya sudah maksimal. Yang menjadi ibu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga yang bermaksimal dalam tugasnya. Yang pembisnis bisnis yang maksimal, dan seterusnya. Yang menjadi pendidik yang maksimal juga, sehingga mudah untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahumma amin. Mungkin cukup di sini ya Mbak Irin. Nah, siap Pak Yai. Kesimpulannya. Oke, gimana Bu? Gimana Bu? Udah? Mau lagi ngaji? Mau? Wah, kuat yakin Bu sampai malam? Masya Allah, iya ibunya kasian enak duduk, suaminya ini. betul, Iya, enak Bu sekali. duduk gitu ya, sambil dapatin ilmu dari Pak Yai, kemudian dengerin musik, wah emang enak banget ya Bu ya, sambil ngantuk-ngantuk gitu ya Bu ya, yang belakang nggak kelihatan Pak Yai. Nah, alhamdulillah hari ini dapat ilmu, ya Bu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan dibandingkan apa yang kita inginkan. Pas momennya sudah tepat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Yai. Nah, Pak Yai, kesimpulan Pak Yai. Baik, Ibu, hari ini tema kita tadi adalah ikhtiar, yaitu usaha yang maksimal, usaha yang totalitas. Setelah itu apakah cukup dengan ikhtiar? Tidak, harus diiringi dengan
tawakal, berpasrah kepada Allah. Karena manusia tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, harus mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tawakal itu harus disertai dengan doa yang maksimal. Kalau perlu sholat malam, di dalam sholat malam kita berdoa. Setelah sholat kita berzikir, berdoa agar betul-betul usaha maksimal akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Sama-sama, Yai atas Yai. ilmunya. Semoga Sampai bermanfaat, bertemu ya. lagi di lain Ya, insya Allah, kesempatan. Terima kasih ya ibu-ibu. Alhamdulillah ini ibu-ibu sehat-sehat semua ya Bu. Amin. Jangan bosan-bosan ya Bu ngaji di TVRI ya Bu. Jangan lupa juga nonton tayangan kami ngaji bareng Kiai di TVRI Ya. hari Jumat. Nah, oke. Nah, itu tadi pemirsa ngaji bareng Kiai hari ini membahas bagaimana ikhtiar maksimal dan juga tawakal total. Tentunya kita harus selalu untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau, kita tidak tahu juga jalan ikhtiar mana yang nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jalan yang kita tempuh hari ini tuh sudah betul-betul atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insan-insan yang insya Allah nantinya akan masuk surga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, saya Irin Riani mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terakhir ada satu persembahan lagu dari Alam Bita Musik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ليجارهم قلة